Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Irwansyah di acara Bincang-Bincang Pembelajaran bersama Kang Guru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelajaran kelas 6, yaitu ada 9 tema, ada 5 mapel agama dan 2 mulok. Sebenarnya 4 mapel agama dan muloknya ada 3, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan PLBJ. Nah, kali ini saya ditemani dengan Kang Mus seperti biasa di samping kanan saya, dan di samping kiri saya ada Ibu Suparlin. Tentu anak-anak sudah kenal, beliau mengampu di kelas 6A bersama Pak Mus. Dan di samping Bu Parlin ada Bu Ima Maryam yang akan mengampu di kelas 6B bersama saya. Oke, anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas secara kurang lebih pembahasan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan di kelas 6 itu seperti apa. Lebih lanjutnya kita simak dari Pak Mus, Bu Parlin, dan Bu Ima. Oke, Pak Mus. Ya, Pak Iwan. Ya, Pak Mus ini mengampu pelajaran PLBJ tahun kemarin, dan tahun ini juga PLBJ diampu sama Pak Mus. Kira-kira pelajaran PLBJ itu nanti akan dihabiskan dan harus dihabiskan dalam 1 semester. Kira-kira pemetaannya atau gambaran materinya seperti apa aja di kelas 6 itu PLBJ, Pak Mus? Ya, anak sekalian, tentu saja pembelajaran PLBJ tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang sudah tertera dalam kurikulum dan sudah menggunakan kurikulum 2013. Ada beberapa tema-tema yang memang nanti kita akan pelajari bersama, dan kita akan coba gali bagaimana sisi-sisi daripada daerah Jakarta Raya, kemudian nama-nama buah yang ada di Jakarta, nama jalan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi barangkali nanti kita akan coba menggali sisi-sisi Jakarta secara utuh gitu ya, dalam barangkali nanti kalau masih masa pandemi ini, Pak Iwan, ya, kita akan belajar masih dengan menggunakan cara tampilan daring. Ya, saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Mus. Itulah tadi anak-anak untuk pelajaran PLBJ ini. Di video sebelumnya saya sudah katakan bahwa pelajaran PLBJ tidak bisa dianggap remeh, karena nanti itu akan masuk dan akan ditulis di ijazah. Jadi materi PLBJ ini tetap harus dipelajari dengan baik-baik di samping pelajaran yang lainnya. Oke, kita lanjut ke Ibu Suparlin. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa Ibu Suparlin nanti akan mengampu pelajaran yang ditematik, dan di situ ada kajian utamanya bahasa Indonesia dan SBDP. Nah, kita akan coba dengarkan penjelasan dari Ibu Suparlin apa saja sih kisi-kisinya atau pembelajaran yang akan dipelajari di kelas 6, yaitu bahasa Indonesia dan SBDP, yang semuanya pelajaran itu ada di buku tematik. Silahkan Bu Suparlin. Terima kasih Pak Iwan ya. Ya, selamat siang anak-anakku ya. Kali ini Ibu akan memaparkan tentang SBDP dan bahasa Indonesia, yang tentunya nanti bahasa Indonesia itu merupakan salah satu materi ujian, biasanya ujian nasional maupun usia. Ujian sekolah. Nah, pada kali ini di kelas 6 ini ada 10 KD untuk bahasa Indonesia ya, dan 10 KD tersebut kita bagi menjadi 2 semester. Kemungkinan pembagiannya juga sama ya, mungkin 5 KD ya. Yang tentunya di dalamnya itu ada beberapa materi untuk ujian seperti wacana, terus cerita yang terdiri dari beberapa unsur intrinsik di dalam cerita, yang termasuk alur, tokoh, dan lain sebagainya. Nanti ada teks pidato, terus formulir juga. Nah, seperti itu gambaran kasarnya ya. Nah, sedangkan untuk SBDP itu ada 4, dibagi 4, yaitu ada seni rupa, seni suara dan seni musik,
seni tari dan dan keterampilan. Nah, kiranya cukup ini aja ya Pak Iwan ya dari Dan saya. mungkin nanti Ibu Panen ada ujian prakteknya ya Bu ya. Oh iya, Bahasa Indonesia nanti SBDP juga ya. ada ujian prakteknya dan Ya. nanti akan diumumkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Supalin atas penjelasannya tentang materi kita tentang bahasa Indonesia dan SBDP yang keduanya ada di buku tematik. Oke, kita lanjut ke Ibu Ima. Ibu Ima nanti akan mengampu pelajaran matematika di kelas 6A dan 6B. Kita simak penjelasan beliau tentang apa saja sih pelajaran yang akan diajarkan di kelas 6 itu, terutama bidang matematikanya. Silahkan Bu Ima. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan materi matematika untuk di kelas 6. Sebetulnya matematika di kelas 6 itu Ibu berbagi tugas dengan Pak Iwan. Kemungkinan Pak Iwan nanti membimbing kalian semua untuk lebih ke kisi-kisi ujian. Sementara Ibu memegang matematika materi khusus di materi KD yang ada di kelas 6. Ibu nanti masuk di kelas 6A dan kelas 6B. Adapun materi-materinya itu kurang lebih yang pertama mungkin ada 8 KD yang kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak. 5 KD di semester 1 dan 3 KD di semester 2. Mungkin 5 KD itu terdiri dari pengenalan bilangan bulat, terus operasi hitung bilangan bulat, kemudian operasi hitungan bilangan cacah, pecahan, pecahan campuran, kemudian unsur-unsur lingkaran seperti diameter, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, curing dan lain-lain. Kemudian keliling dan luas lingkaran. Itulah materi yang ada di semester 1. Kemudian materi yang ada di semester 2 adalah tentang pengenalan bangun ruang. Bangun ruang, sifat-sifat ciri-cirinya seperti rusuk mana, terus titik sudut mana, sisi mana. Misalkan prisma segitiga, limas segi 4, terus 5 segitiga, 5 segi 4, kemudian tabung, bola dan sebagainya. Kemudian di KD selanjutnya mencari volume bangun ruang dan mencari luas permukaan bangun ruang. Lalu nanti ada volume gabungan bangun ruang dan volume luas permukaan bangun ruang. Lalu yang terakhir adalah pengolahan data atau statistik yang lebih mungkin di kelas 5 juga sudah dipelajari tentang data, misalkan diagram tabel, diagram batang, diagram gambar, diagram garis. Nah, mungkin di kelas 6 dihususkan untuk lebih ke istilah yang dikenal dengan mean, median, modus ya. Itu mungkin lebih ke pendalaman materinya aja dari kelas 4 dan kelas 5. Mungkin itu materi matematika. Matematika itu aja Pak Iwan. Ya, mungkin ada tambahan yang lain. Matematika ini pembelajaran yang nanti akan diajarkan oleh Bu Ima sama saya, yang mungkin nanti saya fokus ke pembelajaran kisi-kisi ujian nanti yang akan muncul dalam ujian, soal-soal seperti apa, termasuk nanti mungkin akan dibantu soal-soal odds atau soal-soal yang mempunyai kesulitan yang sangat tinggi. Oke, jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi pemetaan pembelajaran temanya Pak Iwan mungkin. Oh iya, mungkin silakan untuk pembelajaran temanya seperti apa? Mungkin pembelajaran tematiknya itu kan tema kelas 6 itu kan terdiri dari 9 tema. Iya, jadi di semester 1 itu ada 5 tema, semester 2 itu ada 4 tema. Dari 5 tema itu nanti di dalamnya ada muatan-muatan pelajaran, ada kalau di kelas atas atau di kelas tinggi itu ada matematika tadi sudah dipisahkan, tadinya kan menyatu dengan tema karena udah tematik revisi. Jadi matematika terpisah, sekarang tinggal 5 muatan pelajaran, yaitu PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, berarti 6 ya? 5. PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP.
Nah mungkin nanti SBDP sama bahasa Indonesia Ibu Parlin ya. Dan yang kelas, ya. 3 mata pelajaran mungkin masing-masing kelas. Ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Itulah tadi penjabaran tentang tema, karena di tematik itu ada 5 pelajaran yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ima. Yang satu ada PKN, IPS, dan bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Nah, untuk yang 2 ini tadi bahasa Indonesia dan SBDP itu akan dihapus oleh Bu Suparlin, dan ketiganya yang IPS, PKN, dan IPA akan diampu oleh guru kelasnya masing-masing. Kita berlanjut ke pelajaran yang lain, yaitu pelajaran agama. Ada berapa sih ya kemarin pelajaran agama tuh ada sekitar 5. Ya, 4 sebenarnya. Karena bahasa Arab itu masuknya mulok. Jadi mulok itu ada 3 di Ditambah lagi ada pelajaran agama Malakul Banin. ujian. PAI yang untuk Ujian. PAI. Oh, yang untuk PAI. Khusus Iya. PAI. Tahun ini ada penambahan untuk kegiatan pembelajaran agama karena dia harus link dengan kedinasan. Kurikulum Jadi nasional. ada kurikulum nasionalnya. Jadi tambahan 1 buku untuk kegiatan pembelajaran agamanya. PAI atau PAI terpadu lah katakan gitu ya. Iya. Dan insya Allah anak-anak akan dapat buku dari pelajaran terpadu itu. Oh, berarti jadi gini ya Pak Mos. Nanti anak-anak akan melaksanakan ujian PAI. PAI ini isinya ya 4 mapel tadi ya, dari Kurdis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih. Jadi dia dijadikan 1 dan itu nanti akan diujikan di ujian sekolah, dan temanya atau pelajarannya itu PAI. Tapi tetap kita akan mempelajari keempat mapel agama ini secara terpisah di sekolah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa pelajaran yang pertama itu adalah Akidah Akhlak ya Pak Mos. Ya, Akidah Akhlak. Kira-kira Akidah Akhlak itu berisinya sama seperti yang kemarin, tentang sifat sabar, sifat Asmaul Husna juga ada. Tetap semua kelas diawali dengan kalimat thayyibah, kedua Asmaul Iya. Husna. Iya. Itu Akidah Akhlak. Untuk SKI-nya tahun ini hampir sama materinya, bahkan mungkin sama, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin yang ke-3 dan yang ke-4, yaitu Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian penyebaran agama Islam dan Indonesia. Nah, nanti termasuk Dan akan Asia ada Tenggara. pembahasan wali songo. Ya, ya. Kemudian yang ketiga fikih nanti akan dipelajari tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram, binatang-binatang yang boleh dimakan dan boleh tidak dimakan, haram dan halal, dan seperti itu tentang materi fikih untuk kelas 6. Kemudian ada Kurdis. Kurdis itu berisi Quran. Biasanya Qurannya surat Ad-Duha, Al-Bayyinah kalau tahun kemarin. Benar. Nah, tahun ini juga kayaknya hampir sama dengan materinya dengan tahun kemarin, dan muatan hadisnya tentang hadis orang munafik dan berbakti kepada orang tua. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Iwan, biar anak-anak itu jelas ya, itu materi yang dipraktikkan itu apa untuk kelas 6. Nah, ya seperti apa? Bahasa Indonesia, PAI ya. Terus SBDP, IPA, sama PLBJ. LBJ ada juga ya prakteknya ya. Oke, jadi nanti anak-anak sekalian, selain nanti ada ujian sekolah, karena ini adalah tahun terakhir kalian belajar di SD Al-Islam. Jadi ibu dan bapak berharap kalian harus bersungguh-sungguh meskipun dan bersemangat meskipun pembelajaran kita masih diadakan secara jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh atau seperti yang dikatakan Pak Mus, yaitu pembelajaran secara daring. Jadi nanti tetap ada 9 mapel yang akan diujikan, 9 mapel anak-anak sekalian. Kemudian selain itu ada ujian praktek. Yang pertama bahasa Indonesia. Kalau tahun kemarin bentuknya kayak seperti pidato dan lain-lain. Kemudian SBDP membuat sebuah kerajinan. PAI agama juga ada. PAI mulai dari praktek wudhu, sholat, zikir dan lain sebagainya. Bahkan mungkin nanti akan diadakan sholat jenazah ataupun mengkafani mayit ya Pak. Ya, seperti itu. IPA, nah kalau tahun kemarin mencangkok, nah tahun ini mungkin nanti kita akan bahas lagi buat rangkaian praktek rangkaian listrik bisa praktek seperti apa. Kemudian SBDP kemarin apa SBDP? Mendengarkan seni suara sama seni musik dan keterampilan. Ya.
Tari juga kalau Tiga, bisa ya. juga tari. Tapi kemarin tari tidak Bu, jadi hanya 3 poin saja kemarin. Kemudian yang terakhir adalah PLBJ, dan PLBJ pun itu ada praktiknya. Kenapa sih harus ada praktik? Itu sebagai nilai tambahan kalian ketika nanti misalkan ada di antara kalian yang nilainya kecil dan bisa dibantu. Ujian tertulisnya Ya. kecil. Nah, dibantu Bisa dengan dibantu nilai oleh kalian ujian praktik. praktik. Dan perlu diketahui bahwa untuk penilaian akhir nanti ketika sudah ujian sekolah maupun ujian nasional itu ternyata mulai tahun ini digunakan nilai akreditasi sekolah. Nah, iya. Jadi nilai akreditasi sekolah itu menjadi poin yang sangat penting, dan alhamdulillah sekolah kita dapat poinnya A, jadi 9,3. Nanti ditambahkan dengan nilai kamu yang didapat Nilai dari rapot, hasil rata rapot nilai. ya. Oke, itulah bincang-bincang pembelajaran siang hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Mus, Bu Supani atau Bu Bahasa Ipa? Inggris, bahasa Arab mungkin belum. Oh iya, dua lagi ketinggalan tentang dua bahasa kita, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di bahasa Inggris ini kita mungkin bahasa Inggris dulu ya Bu Ima ya. Ya. Bahasa Inggris ini mungkin tahun ini akan berbeda bukunya, karena kemarin kita melihat buku di tahun kemarin bahasa Inggrisnya terlalu gampang dan materinya nggak terlalu banyak, jadi kita nggak bisa mengambil terlalu banyak dari buku itu. Akhirnya kita ganti bukunya, penerbitnya pun ganti, dan nanti kita akan lihat sama-sama buku bahasa Inggrisnya seperti apa, dan pastinya itu akan lebih bagus dari buku yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin pembahasannya tentang tenses, terus kosakata, dan ada soal cerita dan cerita bergambar dalam bentuk bahasa Inggris juga. Dan tahun ini pun kayaknya hampir sama, cuman kosakatanya atau perbendaharaan katanya akan lebih banyak dibanding dengan buku yang kemarin. Itu bahasa Inggris, dan biasanya seminggu itu ada 2 jam, dan nanti akan dihapus sama Pak Iwan di kelas 6A maupun 6B. Itu bahasa Inggris. Kemudian kita lanjut ke bahasa Arab. Silakan Bu Ima. Terima kasih Pak Iwan. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit materi bahasa Arab di kelas 6. Materi bahasa Arab di kelas 6 itu tidak jauh sama dengan tahun kemarin, karena bukunya hampir sama ya. Sama ya, hampir sama. Di mana bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ada aspek mendengarkan, berbicara, ada aspek menulis dan mendengarkan, berbicara, mendengarkan, menulis, berbicara dan membaca. Ya. Mungkin dalam bahasa Arab itu mungkin dituntut untuk bisa menulis, bisa membaca, bisa berbicara, juga bisa Sunan ya. kalimat. Yang terdiri dari bahasa Arab itu kan yang dituntut anak, di hasil kompetensi anak yang dituntut anak bisa itu pembendaharaan kata, kemudian tartib atau susunan, kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tata bahasa Arab. Nah, tata bahasa Arab itu di kelas 6 itu mungkin membahas tentang kata kerja. Mungkin di kelas bawah tentang kata benda. Kalau di kelas 6 mungkin lebih fokusnya ke kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Arab kan dikenal dengan fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, mungkin di kelas 6 itu lebih fokuskan itu. Terus di samping itu ada jam atau as-sa'ah ya. Di samping materi-materi lain, karena bahasa Arab itu walaupun materinya itu tetap berhubungan dengan kelas-kelas sebelumnya, seperti kata tanya atau adawatul istifham, misalkan kata depan, misalkan min ila an ala fi ruba ba kafla, misalkan itu kata depan, kemudian kata sambung. Jadi sama berarti tetap mirip bahasa hampir Indonesia, mirip bahasa Indonesia. Mungkin itu sekedar gambaran bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini ditambahkan di mulak di SDIT Al-Islam. Diharapkan nanti anak-anak yang akan mondok atau pesantren atau meneruskan ke sanawiyah itu mempunyai bekal atau dasar ya, supaya anak-anak bisa ada gambaran mengenai bahasa Arab. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Bu Ima. Itulah tadi kenapa kita tetap mengadakan bahasa Inggris maupun bahasa Arab, karena di sekolah kita ada beberapa sebagian anak-anak yang ingin pesantren, dan hampir kadang 50%-nya itu menuju ke sana, yaitu ke pesantren, dan sisanya ke sekolah MTS, dan di MTS pun akan diajarkan bahasa Arab. Dan itulah kenapa bahasa Arab diajarkan, agar nanti ketika masuk MTS, masuk pesantren tidak kaget dan pernah merasakan bagaimana belajar bahasa Arab.
Oke, mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Mus? Saya kira cukup ya. Cukup, Bu Panin cukup, Iya, Iwan Bima juga juga cukup. Oke, kita cukupkan sekian untuk bincang-bincang pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya Iwan Irwansyah bersama Pak Mus, Bu Alin dan Bu Ima mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.